Sudah. Oke. Selamat datang kawan-kawan di satu part dari IM Official. Part ini khusus bicara bebas. Kita membicarakan tentang banyak isu di Indonesia bahkan atau di dunia. Atau mungkin bedah buku seperti ini. Nanti kita buatkan segmen khusus yang akan coba terus memberikan informasi dan edukasi kepada kawan-kawan. Di part kali ini saya mau mulai pembicaraannya tentang satu program yang hari ini dicanangkan oleh pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Kedengarannya memang ini menarik ya, walaupun sebelumnya ini elaborasi dari program makan siang bergratis gitu. Walaupun kalau dalam istilah Indonesia kan makan siang gratis tuh nggak ada makan siang gratis katanya Adam Smith. Tapi yang menarik adalah makan bergizi gratis ini adalah satu program yang banyak sekali didiskusikan. Pertanyaannya adalah dari range 15.000 yang awal dicanangkan oleh pemerintah sampai akhirnya sekarang di angka kisaran 10.000 ke bawah gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kita mencapai gizi yang cukup? Itu bagian dari kawan-kawan ahli gizi yang akan mendiskusikan. Tetapi logika sederhana kita menyebutkan bahwa ya harusnya efektivitas anggaran itu menjadi bagian penting. Nah, saya mau masuk pada bagian ini. Yang menarik adalah program makan bergizi gratis itu relate dengan satu gagasan dari pemerintah Indonesia hari ini, yakni efisiensi yang mungkin bukan hanya Indonesia, tapi beberapa negara di seluruh dunia sedang menggaungkan efisiensi anggaran karena kita tahu sekarang sedang resesi global, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Cuman pertanyaannya adalah ketika kita mencanangkan efisiensi anggaran, banyak kementerian tuh yang dipangkas anggarannya, kemudian di satu sisi kita menggagas satu gagasan makan bergizi gratis. Kita coba kupas satu-satu. Makan bergizi gratis, kalau di beberapa negara, itu sudah dilaksanakan. Bahkan yang paling jauh ya, sepengetahuan saya, Brazil misalkan melakukan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis kepada siswanya itu mulai tahun 1940-an. Brazil menjadi salah satu negara yang serius, bahkan sampai detik ini, itu supaya memberikan keadilan kepada masyarakat atau anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah. Cuma yang menarik di Brazil atau di beberapa negara yang memang sudah lama menerapkan konsep ini. Misalkan seperti Jepang, mereka menerapkan makan bergizi gratis atau makan gratis kepada siswanya itu pada jenjang siswa sekolah dasar. Begitu juga di Brazil. Di Amerika pun seperti itu, tapi dengan sistem barter atau subsidi silang yang diberikan oleh pemerintah. Tapi yang menarik di Indonesia di tengah kondisi fiskal kita yang sangat kurus gitu, kemudian efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah, program makan bergizi gratis itu difokuskan bukan hanya pada sekolah dasar. Atau mungkin kalau gagasannya untuk menghindari stunting, menyelesaikan atau menekan persoalan stunting, harusnya fokusnya itu pada ibu dalam kandungan, ya, anak dalam kandungan maksud saya, ibu menyusui atau balita-balita yang memang membutuhkan kebutuhan makan gizi gratis atau gizi yang cukup untuk pertumbuhan otak dan perkembangan badan. Nah, yang menarik adalah program makan bergizi gratis di Indonesia itu diberikan kepada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu dievaluasi atau kemudian perlu kita lihat ulang gitu loh. Agak sederhana sih sebenarnya karena pertama, kondisi fiskal kita mumpuni atau tidak. Karena ketika kondisi fiskal kita tidak cukup, artinya ada hal lain yang kita korbankan. Trade-off-nya selalu seperti itu. Ketika kita prioritas sesuatu hal, pasti ada yang kita korbankan. Dan tahu nggak kawan-kawan, banyak viral di media sosial, bahkan orang-orang yang akhirnya dirumahkan atau kemudian tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Dihilangkan, dipecat dari pekerjaannya karena dampak dari efisiensi yang kemudian dialokasikan ke makan bergizi gratis. Saya sebenarnya bukan dalam rangka tidak sepakat makan bergizi gratis, tapi kebijakan itu memang harusnya itu dititik beratkan kepada yang memang proporsional gitu, paling membutuhkan. Tadi ketika kita diagnosis, yang paling membutuhkan sebenarnya ya tadi sekolah dasar atau ibu yang sedang mengandung gitu loh. Jadi ketika kita ingin menekan stunting, maka kita mulai dari ketika bayi itu dalam kandungan, bahkan sejauh itu gitu. Bukan ketika SMA atau mungkin SMP. Nah, iya, karena di waktu SMP dan SMA kita masih tetap butuh
makan bergizi gitu, tapi porsinya itu dibandingkan dengan sekolah dasar dan tadi balita, kemudian ibu menyusui dan lain sebagainya, itu porsinya lebih kecil gitu. Nah, maksud saya dengan postur anggaran kita, fiskal kita yang sangat kurus ini, harusnya anggaran itu memang bisa sangat-sangat proporsional. Atau mungkin kawan-kawan sebagai pembuka di part ini, supaya diskusinya lebih enak, kawan-kawan bisa komen di channel YouTube ini, nanti kita diskusi bareng. Oke?